Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang mulia kali ini. Dan sebagaimana biasa kita masih membahas berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna, ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan berkenaan dengan sifat Al-Mujib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Al-Mujib Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya bahwa Allah adalah zat yang senantiasa menjawab atau memperkenankan atau mengabulkan doa-doa dari setiap hamba-hambanya. Dan berkenaan dengan sifat Al-Mujib Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa dapatkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Hud, surah 11 ayat ke-62. Di mana ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbi qaribun mujibun. Jadi sungguh Tuhanku itu begitu dekat dan Dia adalah zat yang menjawab atau mengabulkan doa-doa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita sebagai seorang manusia juga tentu kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita memiliki satu tujuan di dalam kehidupan kita itu, yang itu menjadi tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tiada lain adalah agar kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sisi lain, kita juga tentu memiliki banyak sekali kelemahan, kita memiliki banyak sekali kekurangan, dan tidak sedikit tentunya ketika dengan kita memiliki kelemahan, kekurangan itu, yang akhirnya kita bisa terjerumus di dalam kesalahan-kesalahan dan juga dosa, ya. Lalu di dalam kondisi yang demikian, bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan kita diciptakan tadi, yaitu agar kita bisa mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah Ta'ala yang sejati. Sedangkan di sisi lain kita memiliki banyak sekali kelemahan dan kekurangan, maka tiada lain cara yang kita bisa tempuh di dalam kehidupan kita adalah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongannya, memohon karunia-Nya, yang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan kita diciptakan di dunia. Maka oleh karena itu, ketika Allah Ta'ala menetapkan satu tujuan dengan kita memiliki banyak sekali kelemahan, maka Allah Ta'ala memberikan sarana kepada kita agar kita bisa memenuhi tujuan kita tadi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberikan cara-cara ibadah kepada kita. Salah satunya adalah misalkan, ya, Allah Ta'ala menetapkan kepada kita, laksanakanlah sholat. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga menetapkan kepada kita, laksanakanlah ibadah puasa. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak sekali Allah Ta'ala telah tetapkan bagi kita perintah-perintah, yang dengan perintah-perintah itu, yang dengan kita melaksanakan itu semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita karunia, pertolongan, yang dengan karunia dan pertolongannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkenaan dengan sholat, ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu adalah begitu sangat penting bagi kita untuk kita terapkan, laksanakan, dirikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam hadisnya, ya, kita bisa dapatkan banyak sekali hadrat Rasulullah SAW menjelaskan berkenaan dengan sholat. Salah satunya beliau mengatakan bahwa as-sholatu mukhul ibadah. Jadi sholat itu, kata Rasulullah, adalah sumsumnya ibadah. Ya. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa as-sholatu immaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang dari agama.
Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah mengatakan laisa syai' akrama 'alallahi subhanahu minad du'a. Jadi tidak ada yang sesuatu apapun yang jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain dengan kita memanjatkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis-hadis yang Rasulullah SAW sampaikan ini, kita bisa melihat bahwa sholat tiada lain adalah cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah sumsumnya ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat juga menjadi tiang dari agama kita, yaitu agama Islam. Ya. Dan bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa yang paling pertama nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu tiada lain adalah sholat. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa memahami ini dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian kita terapkan ini dengan sebaik-baiknya pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat tadi, ya Rasulullah katakan bahwa tiada lain adalah doa dan itu menjadi sumsumnya ibadah bagi kita. Di dalam kehidupan kita berkenaan dengan sholat ini, ya, karena sholat adalah artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sholat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka permisalannya di dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa ketika kita berhadapan dengan seseorang yang kita muliakan, dengan seseorang yang kita hormati, dengan seseorang yang kita segani, ya, katakanlah misalkan kita berhadapan dengan pimpinan kita di tempat kerja kita. Kita ada keinginan, kita ada punya harapan, permohonan kepada pimpinan kita itu. Maka ketika kita berhadapan menghadap pimpinan kita, maka tentu bagi kita penting untuk memperlihatkan sikap-sikap santun, tata krama, adab, dan lain sebagainya di hadapan pimpinan kita itu. Tidak mungkin ketika kita memiliki keinginan kemudian kita sampaikan di hadapan pimpinan kita dengan memperlihatkan sikap-sikap yang tidak hormat. Maka bagaimana mungkin pimpinan kita itu akan mengabulkan, memperkenankan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Ya. Sama seperti halnya misalkan di dalam kehidupan kita di dalam rumah tangga. Ya. Ketika kita misalkan posisinya sebagai seorang anak, kita memiliki sesuatu kepada orang tua, memiliki keinginan agar orang tua mengabulkan. Maka ketika kita berhadapan dengan orang tua, kita menyampaikan keinginan kita pun perlu untuk memperlihatkan adab dan sopan santun di hadapan orang tua kita. Barulah orang tua kita itu akan dengan kasih sayangnya mengabulkan, memberikan apa yang kita harapkan. Maka sama halnya di dalam hal ketika kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita memohon sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan permohonan kita di hadapan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kiranya kita senantiasa memperlihatkan adab, tata krama, ya, kehusyuan, ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita menyampaikan permohonan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain kita melaksanakan sholat dengan cara buru-buru misalkan, dengan cara tergesa-gesa, ya, dan lain sebagainya. Tidak ada kehusyuan dan lain sebagainya. Maka bagaimana Allah Ta'ala akan memperkenankan apa yang kita mintakan itu di hadapannya. Maka pernah satu kejadian di masa hadrat Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang dilihat oleh Rasul, kan, bahwa sahabat ini dia melaksanakan sholat. Tetapi oleh Rasulullah terlihat bahwa sahabat ini melaksanakan sholatnya itu buru-buru gitu kan, tergesa-gesa dan lain-lain. Maka ketika Rasulullah melihat sahabat itu dan selesailah sahabat itu sholat, kemudian Rasulullah menyampaikan, ulangi sholatnya. Diulangilah oleh sahabat itu sholatnya. Kemudian sama seperti itu, tergesa-gesa, terburu-buru. Rasulullah melihat dan kemudian menyampaikan, ulangi lagi. Sampai 3 kali. Meminta sahabat itu untuk mengulangi sholatnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah melihat sholat yang dilakukan oleh sahabat itu tidak memperlihatkan semacam kehusyuan, ya, tetapi justru ketergesaan di dalam sholatnya. Maka ini juga yang menjadi perhatian bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Kalau kita mengharapkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi Al-Mujib bagi kita. Maka di dalam menyampaikan permohonan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat, perlu kiranya untuk kita menerapkan kehusyuan di dalam sholat kita. Kemudian kerendah hatian di dalam sholat kita. Tidak ada misalkan kita menyampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita sedang mendikte Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah misalkan. Memang kita berdoa, tetapi nada doa kita itu seolah-olah kita sedang mendikte Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita juga perlu menanamkan di dalam diri kita bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu Al-Mujib. Allah taala pasti mengabulkan, menjawab doa-doa kita. Tetapi tentu ketika Allah taala mengabulkan, menjawab doa-doa kita, pasti Allah taala juga melihat segala sesuatunya. Kapan timing waktu yang tepat bagi kita, ya, agar doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu juga bagi kita tadi tidak tergesa-gesa di dalam sholat, tidak tergesa-gesa di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, kapan, di mana, ya, dalam bentuk apa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang saya muliakan, di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sholat tadi, maka perlu bagi kita untuk memperlihatkan ketawaduan, kerendahan hati, ya, kehusyuan. Sehingga ketika kita menyampaikan permohonan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melihat keikhlasan itu di dalam diri kita, ya. Kerendahan hati itu di dalam diri kita. Nah, kemudian cara yang selanjutnya, ya, selain dari sholat yang Allah Ta'ala telah tetapkan bagi kita. Saat ini kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan, kan? Dan bahkan kita sudah masuk ke 10 hari ketiga bulan suci Ramadan, kita menjelang akhir-akhir bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan itu tiada lain, tiada bukan, tujuannya adalah agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Ta'ala katakan bahwa hai orang-orang yang beriman, artinya Allah menyeru kita semua, ya. Kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan bagi kamu agar kita semua ini melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan bagi orang-orang sebelum kalian ini, la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah tiada lain tiada bukan agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah puasa juga, ya, kita perlu pahami bahwa ibadah puasa juga merupakan sarana bagi kita agar kita bisa mendapatkan, agar kita bisa memperoleh keagungan, keistimewaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Allah Ta'ala Maha mengabulkan doa, Allah Ta'ala Maha memperkenankan menjawab doa-doa. Bagaimana caranya Allah Ta'ala akan mengabulkan doa? Tentu dengan kita memenuhi apa yang Allah Ta'ala harapkan. Salah satunya adalah dengan cara kita menerapkan ibadah puasa di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Jadi artinya perlu juga bagi kita untuk memahami apa yang menjadi tujuan dari ibadah puasa. Bukan saja kita berpuasa itu hanya menahan lapar, dahaga, ya, menahan dari hubungan suami istri dan lain sebagainya. Tetapi yang jauh lebih mendasar dari itu semua adalah bagaimana caranya ketika kita menahan, mengurangi makan dan minum, tetapi di sisi lain kita juga sedang berusaha untuk menambah kekuatan kerohanian kita. Maka sebetulnya dengan ibadah puasa itu tujuan kita adalah mengurangi makan minum tadi, tetapi menambah nutrisi bagi kerohanian kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang jauh lebih suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala tetapkan la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa bukan hanya mencegah diri kita dari makan dan minum,
Tetapi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan oleh hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kita adalah dengan cara kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dengan cara banyak-banyak kita tadarus Al-Qur'an, dengan cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita menerapkan apa yang Allah taala harapkan dari kita, ya. Ketika Allah taala mengharapkan dari kita agar kita berbuat baik kepada orang lain di dalam bulan puasa, maka kita harus melaksanakan itu di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya. Beliau memang adalah seorang yang luar biasa dermawan kepada sesama. Tetapi di dalam selama bulan Ramadan, begitu dermawannya beliau, jauh lebih besar lagi ketimbang di waktu-waktu yang sebelumnya. Maka oleh karena itu, kita sebagai murid, kita sebagai umat dari hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita menerapkan, misalkan kita bersedekah kepada orang lain, ya, kita sudah melakukan itu di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita masuk bulan suci Ramadan, maka sedekah-sedekah yang kita lakukan harusnya jauh lebih besar lagi. Misalkan ketika kita di dalam waktu-waktu sebelum Ramadan kita senantiasa tadarus Al-Quran, maka di dalam bulan suci Ramadan, bagaimana caranya tadarus itu senantiasa kita tingkatkan lagi di dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan. Ini yang Allah Ta'ala harapkan dari kita, ya. Sehingga kerohanian kita, apa yang Allah Ta'ala harapkan dari kita, kita menjadi orang yang bertakwa di hadapannya, kita bisa capai, kita bisa raih itu di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pun, Allah pasti akan mengabulkan dan menjawab apa yang kita harapkan itu. Ya. Jadi ini adalah salah satu cara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tentu banyak sekali cara yang Allah Ta'ala tetapkan bagi kita. Di dalam salah satu sabdanya Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, ya, Hadrat Imam Mahdi, beliau pernah mengatakan, di dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 700 perintah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kita. Jadi artinya bukan hanya sholat, bukan hanya kita puasa tadi, tetapi masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang perlu kita amalkan, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau ke-700 perintah-perintah ini, baik itu perintah agar kita melakukan, ataupun perintah agar kita menghindarkan sesuatu yang Allah Ta'ala tidak suka, maka ketika kita mengamalkan ini semua, kita akan jauh lebih besar lagi mendapatkan karunia dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Al-Mujib. Allah Maha mendengar doa. Allah Maha memperkenankan, menjawab, mengabulkan doa-doa kita. Maka ketika kita ingin Allah Ta'ala mengabulkan doa kita, ada syarat dan ketentuan yang harus kita lakukan. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, ya, ketika kita berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan. Tetapi ada syaratnya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Yaitu tiada lain agar kita juga menyambut seruan Allah Ta'ala, menjawab seruan Allah Ta'ala, wal yu'minu bi, dan juga kita beriman kepada Allah. Ini dua syarat yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan Allah adalah zat yang senantiasa mengabulkan doa kita. Kita menerima semua apa yang Allah Ta'ala perintahkan, fal yastajibu li, ya. Kemudian kita juga mengamalkan itu di dalam kehidupan kita, wal yu'minu bi, dan kita juga beriman senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam kehidupan kita ketika kita bahagia, ketika kita mendapatkan keuntungan, bahkan ketika kita di dalam musibah, duka, bencana, maka senantiasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah surut, tidak akan pernah luntur. Ketika dua hal ini kita menyambut seruan Allah, ya, perintah Allah Ta'ala kita terapkan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita, senantiasa juga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengabulkan doa-doa, harapan-harapan, keinginan-keinginan kita. Nah, tetapi meskipun demikian, meskipun Allah Ta'ala mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan bagi kamu. Tetapi tentu kita perlu juga memandang diri kita sebagai seorang manusia biasa. Kita sebagai seorang manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, kelemahan, ya. Boleh jadi kita menganggap sesuatu itu baik, ya. Oh ya Allah, misalkan, ini baik bagi saya, tolong kabulkan.
Ya, kita menganggap itu memang misalkan sesuatu yang baik. Tetapi di dalam pandangan mata Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian, belum tentu demikian. Belum tentu apa yang kita anggap baik di dalam pandangan mata Allah taala itu juga baik. Kemudian, misalkan kita menganggap sesuatu itu buruk, tidak baik misalkan. Tetapi belum tentu di dalam pandangan mata Allah taala itu buruk atau tidak baik. Karena apa? Karena kita melihat sesuatu itu terbatas. Kita tidak bisa melihat masa depan, kita tidak bisa melihat bagaimana kondisi yang akan datang. Kita memiliki keterbatasan-keterbatasan, kelemahan-kelemahan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, Allah taala mengabulkan dengan segala kemahakuasaannya Allah taala. Allah taala melihat dengan secara sempurna apakah ini baik bagi kita. Allah taala melihat dengan secara sempurna apakah ini buruk bagi kita. Maka boleh jadi ketika kita berdoa kepada Allah taala tentang sesuatu, boleh jadi Allah taala tidak memberikan sesuatu itu sesuai dengan harapan atau doa yang kita panjatkan. Tetapi boleh jadi Allah taala menggantikan sesuatu yang kita harapkan dengan sesuatu yang lain yang justru itu jauh lebih baik bagi kita. Contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan seorang anak melihat api gitu kan. Anak ini pasti tertarik melihat api. Oh, api ya, menyala-nyala, kemudian warnanya indah, merah kekuning-kuningan. Si anak itu pasti ingin, wah, ini api bagus ya, saya ingin main, saya ingin pegang api itu. Tetapi seorang orang tua, seorang ibu misalkan, dia tidak akan pernah tega memberikan atau membiarkan anak itu memegang api. Karena apa? Karena si anak itu mengharapkan memegang api, tetapi ibu melihat ini akibatnya, dampaknya tidak akan baik bagi anak itu. Maka si ibu itu tidak akan tega membiarkan anak itu memegang api. Kemudian, contoh lain, seorang anak melihat, wah ini pisau bagus sekali, ibu saya suka megang pisau untuk memotong-motong makanan dan lain sebagainya. Si anak itu timbul keinginan, ibu saya ingin pisau, saya ingin memegang pisau, saya ingin main dengan pisau. Tetapi seorang ibu tidak akan pernah membiarkan, ya, atau dengan tega, rela hati membiarkan si anak itu pegang pisau. Karena apa? Karena ibu melihat pasti dampaknya tidak akan baik bagi si anak itu. Bisa saja si anak itu memegang pisau dan kemudian menyayat tangannya. Bisa saja dengan pisau itu dia melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri dari anak itu. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita dengan segala keterbatasan yang kita ada, yang kita miliki, ya. Kita menganggap itu baik, tetapi belum tentu menurut pandangan Allah taala itu baik. Karena Allah melihat segala sesuatu itu dengan secara sempurna. Ketika kita menganggap itu buruk, ya, tapi belum tentu di dalam pandangan mata Allah taala itu buruk. Karena apa? Allah taala melihat segala sesuatu dengan secara sempurna. Maka itulah kenapa Allah taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi boleh jadi apa yang kita benci, apa yang kita tidak suka, apa yang kita tidak maui, justru itulah yang baik bagi kita menurut pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan boleh jadi apa yang kita anggap baik tetapi dalam pandangan mata Allah taala tidaklah demikian. Maka ini juga yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita ketika kita memohon, berdoa kepada Allah, ya. Tidak lantas apa yang kita minta itu harus terjadi. Karena apa? Tadi kita terbatas, tapi Allah Ta'ala maha melihat segala sesuatunya. Boleh jadi apa yang kita minta justru Allah Ta'ala memberikan dalam bentuk yang lain. Ya. Boleh jadi apa yang kita hindari, tetapi justru Allah Ta'ala mendatangkan itu karena Allah Ta'ala melihat itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Maka segala sesuatu yang kita minta di hadapan Allah, serahkan semua keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan, kesabaran, itu yang diperlukan dari kita. Sehingga kita tidak lantas mendikte Allah taala, wahai Allah harusnya begini, dan lain sebagainya. Tetapi Allah dengan kebijaksanaannya pasti akan mengabulkan itu. Boleh jadi sesuai dengan harapan kita, tetapi boleh jadi dalam bentuk yang lain. Yang itu terlihat oleh Allah jauh lebih baik bagi kita. Kemudian, yang perlu kita ingat juga di dalam ketika kita menyampaikan permohonan di hadapan Allah. Bahwa hendaknya yang Allah Ta'ala harapkan dari kita menerapkan keistiqomahan. Kita senantiasa dawam di dalam menyampaikan doa-doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak lantas misalkan ketika kita punya satu keinginan, kemudian kita berdoa 1 kali, 2 kali, kita melihat bahwa oh kenapa tidak terkabul-kabul. Lantas kita putus asa di hadapan Allah Ta'ala. Oh Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa saya. Ya, padahal kita baru saja berdoa di hadapan Allah Ta'ala itu 1, 2 kali. Lantas kita berharap agar doa kita itu segera terkabul. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi saya bilang bahwa Allah melihat segala sesuatu secara holistik, secara menyeluruh. Kapan, timingnya, waktunya Allah Ta'ala mengabulkan, itu Allah Ta'ala yang maha tahu. Yang Allah Ta'ala harapkan dari kita adalah agar kita senantiasa istiqomah, dawam, sabar di dalam berdoa, dan kemudian kita tidak putus asa di hadapan Allah Ta'ala ketika kita berdoa kepadanya. Ya. Jangan baru 1 kali, 2 kali kita berdoa, 3 kali kita berdoa, lantas kita putus asa. Kenapa orang dikabulkan, kenapa saya tidak dikabulkan? Maka kalau demikian, artinya kita sedang memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sedang mendikte Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang harus kita hindarkan juga di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mulia, sebagai kesimpulannya adalah bahwa Allah adalah zat yang al-mujib, artinya mengabulkan, menjawab, memperkenankan doa kita. Tetapi perlu bagi kita juga ingat, ya, ketika kita ingin mendapatkan Allah Ta'ala sebagai zat yang al-mujib, ada syarat dan ketentuan yang harus kita terapkan. Salah satunya adalah fal yastajibu li wal yu'minu bi. Menyambut seruan Allah, ya, menerapkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang, wal yu'minu bi, dan senantiasa beriman kepada Allah Ta'ala. Salah satu perintah-perintah yang Allah Ta'ala tetapkan bagi kita diantaranya adalah tadi, sholat. Ya. Sholat artinya kita sedang berdoa kepada Allah, menyampaikan permohonan, ya, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian selain sholat kita juga ada puasa. Selain puasa kita juga ada sedekah. Selain sedekah ada juga kita senantiasa menjaga tali silaturahim dan lain sebagainya. Ini semua adalah rangkaian-rangkaian yang tidak terputus yang harus kita laksanakan, terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kalau kita terapkan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, ketawaduan, maka insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah pasti akan senantiasa mendengar, menjawab doa-doa dan harapan-harapan kita. Yang tentu jawaban dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kewajiban kita hanya menyampaikan itu di hadapan Allah. Kewajiban kita hanya mengikuti apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Selebihnya, keputusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan karunia kepada kita, agar kita bisa memenuhi apa yang Allah Ta'ala harapkan, kemudian Allah Ta'ala juga memenuhi apa yang kita harapkan sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.